Bab 52.2, Dongeng, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia mirip dengan kita. Jika itu masalahnya, haruskah saya mengundangnya untuk bergabung dengan Ksatria Singa Hitam? Bukankah kamu sudah memutuskan untuk melakukan itu? Saya bermaksud untuk menghormati tekad anak itu. Rasanya juga terlalu dini untuk mengundangnya sekarang. Lagi pula, bukankah dia masih dalam masa pertumbuhan? Menurut pendapat pribadiku, dia sebenarnya tidak perlu belajar sihir, tapi... Bukannya dia membuang-buang waktu dengan mempelajari sihir, kan? Gion bertanya dengan optimis. Charmaine mengingatkan dengan dingin, selama itu tidak membuatnya menyimpang dari jalannya. Gion mengingat Edward. Mungkinkah anak itu benar-benar mencoba mempelajari ilmu hitam? Gion belum menerima kenyataan seperti itu. Charmaine melirik ke wajah Gion yang bermasalah. Edward akan ditempatkan di bawah pengawasan, katanya akhirnya. Gion tetap diam. Kami sudah mengirim salah satu singa hitam kami ke kerabat Tanis. Karena dia adalah putra tertua dari keluarga utama, Edward akan terhindar dari pemotongan tenggorokan, tetapi tidak akan ada waktu berikutnya. Edward akan hidup di bawah pengawasan selama sisa hidupnya. Dan tentu saja, hak suksesinya akan dicabut darinya. Dia ingin hidup bebas. Gion mendengar itulah yang dikatakan Edward. Namun, tidak peduli seberapa besar keinginan Edward untuk ini, dia akan tetap waspada selama sisa hidupnya. Charmaine mengungkapkan, kami mendengar bahwa Tanis sedang mencari tutor untuk mengajari putranya sihir. Kami akan membiarkan ini terjadi. Karena jika Dalang benar-benar berada di balik insiden ini, mereka mungkin mencoba untuk membangun kembali kontak dengan Edward. Dimengerti, Gion mengakui, pergi tanpa pilihan selain mengangguk sebagai konfirmasi. Pada akhirnya, Eugene tidak dapat berbicara banyak dengan Gion, yang akhirnya bertemu kembali dengannya setelah beberapa bulan. Dia bisa mencium aroma darah yang mengalir dari Ksatria Singa Hitam. Jelas apa yang terjadi sejak mereka pergi untuk menginterogasi seorang penyihir hitam. Tampaknya dia telah diinterogasi, disiksa, dan akhirnya dieksekusi. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi, kata Gion dengan suara rendah saat Ciel melambaikan tangannya dari sampingnya dan berteriak, selamat tinggal. Untuk sesaat, Eugene memikirkan apa yang harus dia katakan kepada Gion, tetapi pada akhirnya, dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata, sampai jumpa lagi. Apakah Anda memiliki pemikiran untuk bergabung dengan Ksatria Singa Hitam? Orang yang tiba-tiba angkat bicara adalah Charmaine. Bingung, Eugene menoleh hanya untuk melihat Charmaine berdiri di sana dengan tangan disilangkan. Hah, dia mendengus. Mereka mengatakan bahwa kamu memiliki bakat yang hebat. Jika Anda tidak tertarik untuk menjadi patriark, Anda sebaiknya bergabung dengan Ksatria Singa Hitam sesegera mungkin. Terima kasih atas penawarannya. Saat ini, posisi pengawal Kapten Divisi 20. Jika Anda mau, saya dapat merekomendasikan Anda untuk segera. Petik 2. Terima kasih tapi. Jika Anda menjadi kapten pengawal, Anda bisa belajar banyak. Masa magangnya sekitar 5 tahun, tetapi jika itu kamu seharusnya bisa menjadi anggota penuh Black Lions ketika kamu menjadi dewasa, 3 tahun kemudian. Saya harap Anda memiliki perjalanan yang aman. Dia harus membiarkan orang menyelesaikan apa yang mereka katakan. Kenapa dia harus terus memotongnya seperti itu? Eugene menundukkan kepalanya dalam-dalam saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Charmaine. Sayang sekali, kata Charmaine sambil berbalik. Sebelum mereka memasuki gerbang warp, Ciel melambai pada Eugene sekali lagi. Apakah ada kabar dari Master Menara Putih? Eugene bertanya pada Lovelian begitu para pengunjung pergi. Tidak, jika dia berhasil menandatangani kontrak, dia akan langsung datang ke sini untuk membual. Tapi, melihat tidak ada kabar, sepertinya kontrak ini tidak akan semudah itu, ujar Lovelian berspekulasi. Tempes bajingan itu. Alis Eugene berkerut dalam saat dia mendecakkan lidahnya. Fucking Tempes, sebuah suara mengutuk di atap menara sihir putih. Berdiri di sana terkena hembusan angin kencang, Melkit juga melontarkan beberapa kata umpatan tentang Tempes. Tanpa seutas benang pun menutupinya, dia benar-benar telanjang dan memegang tongkat. Dengan memeluk angin dengan cara yang paling dasar ini, dia membutuhkan beberapa jam hanya untuk membangkitkan semua inderanya dan memaksimalkan kepekaannya terhadap angin. Dia takut angin mungkin masih belum cukup kuat, jadi dia mengambil risiko menggunakan sihir untuk memanggil hembusan yang lebih kuat. Akhirnya, dia telah membangkitkan berkah perlindungan yang ditempatkan pada Winnet dan secara pribadi mengirimkan niatnya ke Tempes. Namun, sama sekali tidak ada tanggapan dari Tempes. Meskipun dia telah dengan jelas menyampaikan niatnya ke dunia roh. Rasanya tidak masuk akal bahwa dia masih belum menjawab sekalipun. Matahari mulai terbenam, dan hari telah berganti malam. Untuk meningkatkan kepekaannya hingga batas absolutnya, Melkit bahkan tidak bisa menggunakan sihir untuk menghangatkan tubuhnya. Kulitnya dipaksa untuk menahan angin dingin yang membekukan ini dan sudah merinding. Melkit harus mengendus melalui hidung meler saat dia terus memasukkan mana dan kemauannya ke Winnet. Dia akhirnya mendengar suara, kontraktor. Tapi Melkit tidak merasakan kegembiraan apapun saat mendengarnya. Kilat. Itu adalah Raja Roh Petir. Saat Melkit memanggil namanya, kilatan petir bercampur dengan angin yang bertiup kencang. Aku bahkan belum memanggilmu, jadi kenapa kamu yang muncul? Melkit menuntut.
Pakai baju dulu, gumam petir yang berderak. Namun, Melkit tidak berniat mengenakan pakaiannya. Sebagai gantinya, dia menarik tubuhnya, yang meringkuk karena kedinginan, dan berteriak, Raja Roh Agung Angin, penguasa badai. Aku, Melkit El-Hayah, ingin membuat kontrak denganmu. Levin menghela nafas, Tempest memintaku untuk menyuruhmu diam. Katakan padanya untuk datang ke sini secara pribadi dan mengatakannya di depanku. Tempest hanya tidak ingin membuat kontrak denganmu. Katakan padanya bahwa dia setidaknya harus datang dan mendengarkanku sebentar. Katakan padanya bahwa aku bisa memberikan apapun yang dia mau. Kontraktor, Anda tidak dapat memberikan Tempest apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan Tempest? Itu, petirnya menghilang. Setelah beberapa saat hening, dia menghela nafas panjang dan melanjutkan, kamu benar-benar tersesat dalam khayalanmu sendiri. Apa? Melkit menuntut. Dia ingin kamu mengembalikan Winnet ke pemilik aslinya. Ini milikku. Saya pemiliknya. Konten iklan. Jangan bohong. Bahkan Tempest tahu bahwa Anda hanya meminjamnya dari pemilik Winnet yang sebenarnya untuk sementara waktu. Jadi dia mendengarkan selama ini. Badai, aku adalah pemanggil roh terhebat sepanjang sejarah. Aku satu-satunya pemanggil roh di dunia yang pantas membuat kontrak denganmu. Melkit melemparkan tongkatnya dan meraih Winnet. Kemudian dia mulai mengayunkan Winnet secara acak di atas atap menara sihir putih yang tinggi, tubuhnya masih telanjang bulat. Dia dengan putus asa memohon, itu sebabnya kamu harus muncul di depanku. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Levin mengerang, kontraktor, tolong, malulah. Aku bilang keluar dari sini. Tempest mengatakan, hentikan upaya sia-sia ini. Kiak. Letusan stres menyebabkan suara tangisan burung gagak keluar dari bibir Melkit. Rambutnya terangkat saat dia melanjutkan teriakannya yang keras. Petir, yang telah menonton ini diam-diam, menghela nafas sekali lagi. Mendesis. Kilatan petir turun dari langit di atas menara sihir putih. Sambaran petir tanpa ampun ini menelan Melkit. Kiak. Dengan teriakan yang menusuk, mata Melkit berguling ke belakang kepalanya. Jika dia adalah orang biasa, petir ini akan membunuhnya seketika, tetapi sebagai orang yang telah membuat kontrak dengan Raja Roh Petir, Melkit tidak akan mati karena sambaran petir seperti ini. Namun, semua kekuatan meninggalkan ototnya, dan dia jatuh ke lantai. Badai, ingin pergi ke utara, untuk mengalahkan iblis di utara yang tak seorang pun mampu menaklukkannya. Untuk mengatasi penyesalan yang belum dilupakan setelah ratusan tahun. Meskipun Melkit sudah tidak sadarkan diri, petir terus bergumam padanya dengan nada sedih. Melkit datang untuk menemukan Eugene setelah 10 hari berlalu. Eugene, yang telah tinggal di Aula Siena di dalam Akron, tidak bisa menghentikan rahangnya untuk jatuh sebagian ketika dia melihat penampilan Melkit saat dia melangkah keluar dari lift. Bagaimana bisa seseorang menjadi begitu lelah hanya dalam 10 hari? Akhirnya, dia ingat untuk bertanya, jadi, kontraknya. Mengapa bahkan bertanya ketika kamu bisa tahu dengan jelas, bajingan? Melkit mengutuk. Terperangkap lengah, Eugene bertanya, ada apa dengan kutukan itu? Bajingan itu Tempest. Melkit meledak. Mer menyipitkan matanya pada tangisan Melkit yang tiba-tiba. Dia turun dari kursi yang tingginya kira-kira setinggi dia dan berbalik untuk menatap Melkit. Nona celana basah, ini adalah tempat di mana Anda seharusnya diam, Mer mengingatkannya. Kiyah, Melkit menggeram marah. Hah, sungguh, sambil mendesah, ekspresi Mer semakin berubah saat dia mengangkat satu jari. Dia berpikir untuk menutup Melkit dan menendangnya keluar, tetapi sebelum Mer bisa menggunakan sihirnya, Eugene melangkah maju untuk menghentikannya. Jadi kamu benar-benar tidak bisa menandatangani kontrak dengannya. Eugene dikonfirmasi. Mengapa? Saya, berbohong. Melkit menggeram. Tempest tidak memintamu untuk berbohong tentang itu, kan? Kiak. Apakah dia benar-benar manusia? Saat Eugene menjulurkan lidahnya, dia mengetuk jubah kegelapan yang dia sandarkan di bahunya. Selama kamu meminjamnya untuk sisa hari itu akan menjadi 10 tahun penuh, kata Eugene dengan sedikit penyesalan. Ki, Melkit mendesis. Eugene menawarkan, jika Anda mengembalikan Winnet kepada saya sekarang, saya akan membulatkannya menjadi 9 tahun untuk Anda. Kepala Melkit jatuh ke depan saat bahunya bergetar. Kemudian, dengan tangan gemetar, dia memegang Winnet. T9 tahun. Melkit berjuang untuk memahaminya. Ini bagus dan hangat, Eugene menyombongkan diri atas akuisisi terbarunya. Tidak terlalu panas bahkan saat kau memakainya di musim panas. Bagaimana saya harus membersihkannya? Kamu tidak perlu. Ada sihir yang melakukan itu. Wah, bagus sekali. Eugene benar-benar senang memilikinya. Dengan mendengus, Melkit mengembalikan Winnet ke Eugene. Jaga baik-baik, dia meminta dengan enggan. Tolong berhati-hatilah, Eugene pertama-tama menyingkirkan Winnet, lalu menundukkan kepalanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah menatap Eugene dengan mata putus asa dan enggan, Melkit bangkit untuk pergi. Apa yang harus aku lakukan ketika dia bahkan tidak datang ketika aku memanggilnya, gerutu Melkit pada dirinya sendiri dengan volume yang terdengar saat dia kembali ke lift. Dia tidak terlalu peduli mengapa dia merasa perlu melakukan ini, jadi Eugene tidak memperhatikannya.
Hamel adalah seorang bajingan, dan Molon adalah seorang idiot. Meskipun sulit untuk menentukan siapa yang lebih buruk di antara mereka, Hamel setidaknya sedikit lebih baik daripada Molon. Sangat menyakitkan bagi Eugene untuk bahkan membaca ini. Mengatakan bahwa dia lebih baik daripada si bodoh itu, Molon tidak membuat Eugene nyaman.